会和我当年没见过。试炼开，试炼能留下几人？这名教父绝技，我听过我叫爹的有请。还问谁？孙儿错了，还得是爷爷通通，谢谢爷嘞。贫镇县受不敌的人。一个不带我去看看。科目先生，可恶的人！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-627. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 626. Muyun telah kembali bertemu dengan Wang Xinger, di mana dia sangatlah senang bisa bertemu dengan suaminya. Namun ia tidaklah sendirian karena Swanshin juga ada di sisinya. Jadi dia itu tak bisa mencium Muyun dulu. Selain mereka, sesaat kemudian Bingyun pun datang kemari. Ia memberitahu Muyun mengenai apa saja yang akan terjadi dalam ujian nanti. Selain itu ternyata para murid dari Sekte 33 Pedang Langit juga ikut dalam ujian. Berhubung ujian ini agak bahaya, jadi Muyun pun memberikan token kepada Wang Xinger. Tidak mau kalah, Bingyun juga ingin meminta token tersebut. Padahal dia ini sudah sangat kuat, namun tetap ingin diselamatkan oleh Muyun. Sesaat kemudian, para murid dari berbagai wilayah pun telah berkumpul. Begitu pula dengan Wang Xinger bersama Bingyun. Perhatian para bujang di sana seketika saja teralihkan kepada kecantikan mereka. Dan sesaat kemudian kelompok Muyun juga telah tiba. Tapi beberapa murid menganggap remeh mereka, sampai akhirnya seorang wanita yang bernama Jiang Wusuang pun datang. Tekanan yang gadis itu berikan membuat Ku Yiming sadar kalau dia itu memiliki wibawa dari Raja Peri. Kekuatan Jiang Wusuang sangatlah mengerikan. Untung saja dia ini masihlah memaafkan mereka dan anggap saja itu sebagai sebuah teguran. Ia memberitahu mengenai aturan ujian kali ini, di mana mereka harus keluar hidup-hidup dari makam suci. Dan begitulah mereka bisa masuk ke Sekte 33 Pedang Langit. Para murid menjadi sangat bersemangat. Sementara Muyun bingung karena Jiang Wusuang mengaku sebagai penguasa puncak, tapi dulu dia ini tidak pernah melihatnya. Sesaat kemudian ujian pun resmi dimulai. Sebuah pintu masuk juga telah dibuka oleh Jiang Wusuang. Para murid bergegas memasuki portal itu. Begitu pula dengan kelompok Muyun. Hanya saja dalam proses ini terlihat kalau Bingyun memberikan tatapan yang begitu dalam kepada Jiang Wusuang. Seakan-akan mereka itu sudah lama saling kenal. Jiang Wusuang penasaran akan seberapa banyak orang yang bertahan hidup dalam ujian kali ini. 会和我当年没见过。试炼开，试炼能留下几人？ Masuk ke dalam ujian, terlihat kalau Bingyun langsung memulai pergerakan dengan mengalahkan beberapa murid sekaligus dalam satu kali serangan saja. Selain itu, Bingyun juga meminta bawahannya untuk segera melakukan pergerakan. Pasalnya, Muyun akan segera tiba. Bingyun pun penasaran apakah Muyun akan menyukai hadiah darinya. Berpindah ke sisi lain, di mana saat ini Swanshin tengah dikejar-kejar oleh dua murid. Ia tidak takut dan langsung melakukan penyerangan kepada mereka. Meskipun hal itu masih mampu mereka tangkap, namun itu adalah sebuah kesalahan besar. Pasalnya jimat itu berhasil meledakkan mereka. Swanshin merasa ini sangatlah menyenangkan. Pasalnya jimat peledak itu jauh lebih seru daripada petasan biasa. Baginya ledakan memang adalah seni yang indah. Hanya saja bagi Muyun, keributan itu pasti akan mengundang beberapa orang kemari. Baru saja mengatakan hal tersebut, sebuah serangan pun tertuju kepada mereka. Tapi ia bisa dengan mudah menahannya. Serangan barusan berasal dari Lu San Miao, murid dari Sekte 33 Pedang Langit. Ranahnya sendiri berada di Perisjati tingkat 9. Ia meminta Muyun untuk memberikan hormat kepadanya. Namun Muyun langsung memintanya untuk berlutut, yang seketika saja membuat Lu San Miao kebingungan.
padahal ranah mereka berada di tingkat yang sama. Namun bagaimana bisa ia dibuat berlutut olehnya? Muyun meminta Swanshin untuk melihat beginilah cara mereka dalam mengalahkan musuh. Berhubung kondisi sedang terdesak, jadi Lu Sanmyo pun terpaksa menggunakan teknik ini, di mana ia langsung meminta maaf kepada Muyun dan memohon untuk diampuni. Muyun pun melepaskannya yang membuat Lu Sanmyo lega, karena teknik pemanggil ayah ini sudah ia latih selama ratusan tahun. Bahkan peri emas agung sekalipun akan terkejut mendengarnya. Muyun hanya tersenyum saja. Ternyata sudah ada 7 orang yang Lu Sanmyo panggil sebagai ayah, dan mereka semua sudah dihabisi oleh kakaknya. Namun Muyun itu langsung muncul di hadapannya, dan tanpa berlama-lama ia seketika saja menghabisinya. Lu Yitian itu datang tepat saat adiknya itu meninggoy tepat di depan matanya. Tentu hal tersebut membuat ia menjadi sangat murka. Sebagai peri emas tingkat 1, Lu Yitian berjanji akan mencincang Muyun. Bahkan peri emas agung sekalipun tidak akan bisa melindunginya. Muyun tidak menduga akan ada peri emas pada ujian makam suci. Lu Yitian tidaklah menjawab hal itu dan akan mengirimnya ke neraka. Tapi Muyun langsung saja melepaskan serangan yang membuat Lu Yitian pun terkipai. Tidak hanya itu saja, Muyun juga terus memberikan siksaan kepadanya. 教父绝技，我听过我叫爹的有请。问谁？孙儿错了。 Sampai akhirnya Lu Yitian sadar kalau ia sudah bertarung dengan orang yang salah. Ia pun memanggil Muyun sebagai kakek dan mengaku sebagai cucunya. Swanshin senang karena perjalanan kali ini mereka telah mendapatkan keuntungan besar, karena Muyun mendapatkan anak dan cucu sekaligus. Sama seperti Lu Sanmyo, teknik ini sudah Lu Yitian latih selama ribuan tahun. Muyun sudah bosan mendengar hal itu dan memintanya untuk diam. Ia harus menjawab apa yang dia katakan. Lu Yitian paham, terlebih lagi Muyun sudah berbaik hati membiarkannya hidup. Jadi dia itu akan menjawab pertanyaannya itu dengan sepenuh hati. Ternyata ujian kali ini Sekte 33 Pedang Langit diam-diam menyusupkan banyak murid tingkat peri emas. Mereka boleh membantai para murid lain sesuka hati. Bahkan murid dari sekte sendiri pun tidak menjadi masalah. Swanshin penasaran mengapa hal itu dilakukan. Tapi sangat disayangkan Lu Yitian juga tidak mengetahui alasannya. Muyun yakin jika para murid itu dihabisi, maka mereka tidaklah layak memasuki 33 sekte pedang langit. Selain itu, mereka juga telah mengundang kekuatan dari tingkat emas agar tidak mengancam posisi kekuatan dari sekte 33 pedang langit. Lu Yitian merasa itu benar dan Muyun memberikan Lu Yitian untuk pergi. Pada awalnya dia sudah senang, namun Muyun berniat untuk menghabisinya. Lu Yitian pun mengancam kalau kakaknya adalah Lu Yihi, peri emas tingkat 5 dan orang nomor 1 di makam suci. Jika dia mati, maka Muyun tidak akan dibiarkan hidup. Tapi Muyun sudah berjanji tidak akan ada satu orang pun di sekte 33 pedang langit yang hidup. Pada akhirnya Lu Yitian pun meninggoy. 也就代表没资格进入。还得是爷爷通的，谢谢爷嘞！品阵线受不得人。一个不。 Sementara itu di sisi lain, Muyun segera memberikan pelindungan kepada gadis ini. Ia penasaran dari manakah asal-usul dari binatang peri itu. Ternyata di depan sana ada sebuah altar. Muyun berencana untuk pergi, namun gadis ini tidak ingin dia dalam bahaya. Hanya saja Muyun mudah menghabisi para kekelawar itu. Namun ada yang aneh dari kekelawar ini. Karena saat mereka mati, muncullah sosok kuat lainnya, di mana dia merupakan kaisar kekelawar api Pospor, peri emas tingkat 1. Ia berjanji akan menghukumnya. Sedangkan Muyun mengenali sosok itu, karena kekelawar ini telah lahir dari api Pospor alam baka. Selain itu, Muyun juga sudah tahu kalau kekelawar ini akan menjadi umpan baginya. Ayat aneh pun dia keluarkan yang membuat kekelawar itu menjadi panik. Yang mencoba melarikan diri, namun itu sudah terlambat. 带我去看看。科目先生，可恶的人！你将是我的诱惑。晚了。 Tapi ternyata kitalah yang terlambat, pasalnya episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun bersama para gadisnya sudah sampai di altar tempat kaisar kekelawar bersembunyi. Ternyata mereka tidak sendirian, sebab di depan mereka terdapat sebuah peti mati yang tiba-tiba saja muncullah sosok kuat lainnya. Ia sangatlah marah karena ada manusia yang datang kemari.
Namun dari postur tubuh dan suaranya, sepertinya sosok bertopeng itu memiliki umur yang sama dengan naga kecil. Muyun pun memperlihatkan kaisar kekelawar yang sudah dia tangkap. 卑贱的人类！ 你说的是他？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.